Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Nailal Muna dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir NIM 2210255. Di sini saya akan menyampaikan kajian kitab Al-Qawaid Al-Ihsan karya Syekh As-Sa'di, Qaidah yang ke-17 untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ushul Tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaidatus Sabi'ata Asyrah. Qaidah yang ke-17. Ba'dul asma'il waridati fil Qur'an idza ufrida dalla 'alal ma'nal 'am al-munasibi lahu wa idza qurina ma'al ghairihi dal 'ala ba'dil ma'na wa dalla ma qurina ma'ahu 'ala baqih. Aturan yang ke-17 ini adalah beberapa kata benda yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Jika diambil satu persatu maka menunjukkan arti umum yang sesuai dengannya. Dan jika digabungkan dengan yang lain maka menunjukkan sebagian maknanya, dan apa yang digabungkan dengannya menunjukkan arti yang lain. Jadi kaidah yang ke-17 ini adalah jika kata benda itu disebutkan sendirian maka maknanya itu menjadi umum. Akan tetapi jika disebutkan dengan makna yang lain atau digabungkan dengan makna yang lain maka maknanya akan menjadi khusus. Walihadhil qa'idati amthilatun katsirah minha al-imanu ufrida wahdahu fi ayatin katsirah wa qurina ma'al amali shalih fi ayatin katsirah fal ayatul lati ufrida fiha yadkhulu fihi jami'u aqaididdin wa syara'ihi dhahirah wa batinah. Walihada yurattibullahu alaihi husulat thawab wan najati minal iqab walaula dukhulul madkurat ma hasalat atharuh wa huwa inda salafi qaulul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih wal ayatul lati qurinal imanu fiha bil amali shalih ka qaulihi innal ladina amanu wa amilus shalihat, surah Al-Baqarah ayat 277. Jadi aturan yang ke-17 ini banyak contohnya, antara lain al-imanu, iman, dipisahkan sendiri dalam banyak ayat dan digabungkan dengan amal soleh dalam banyak ayat. Maka ayat-ayat yang dipisahkan itu di dalamnya mencakup semua keyakinan dan hukum agama yang tampak dan tersembunyi. Oleh karena itu Allah mengaturnya untuk memperoleh pahala dan terhindar dari siksa. Dan jika bukan karena disebutkan di dalamnya maka dampaknya tidak akan terjadi. Kemudian as-salafi, menurut para pendahulu demikianlah ungkapan hati dan lisan. Jadi contoh dari qaulul qalbi wal lisan, contoh yang qaulul lisan itu seperti membaca Al-Qur'an, berzikir, mengucapkan salam, berkata baik kepada orang lain, itu termasuk qaulul lisan. Dan di sini yang dimasukkan qaulul qalbi, contoh dari qaulul qalbi itu seperti niat puasa, niat sholat, itu termasuk qaulul qalbi. Wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih, serta perbuatan hati, lisan dan anggota badan. Contoh dari amalu jawarih, amal anggota badan, amalu jawarih, contohnya seperti puasa, sholat, itu amalu jawarih. Zakat itu amal jawarih, anggota badan dan mal, harta. Kemudian contoh dari amalul lisan, pengamalan lisan. Amalul lisan contohnya seperti qaulul lisan, jadi perkataan lisan dan diam. Jadi diam itu termasuk ibadah, yang mana bentuk usaha menjaga diri dari perkataan-perkataan yang baik, yang tidak baik. Itu nama contoh dari amalul lisan. Kemudian contoh dari amalul qalbi, amalan hati itu tawakal kepada Allah, cinta kepada Allah,
berharap hanya kepada Allah, kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah. Itu contoh dari amalul qalbi, pengamalan hati. Kemudian yufassirul imanu fiha bima fil qulubi minal ma'arifi wa tasdiq wal i'tiqad wal inabah wal amalus shalih yufassaru bil qiyami bi jami'is syara'i al qauliyah wal fi'liyah. Dan ayat-ayat yang menghubungkan keimanan dengan amal soleh seperti firman Allah tadi, innal ladina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Di dalam keimanan dijelaskan dengan apa yang ada di hati. Jadi iman itu tepatnya ada di hati, seperti ilmu, kebenaran, keyakinan, wa tasdiq wal i'tiqad wal inabah wa amal soleh, itu keimanan. Dan amal soleh itu dijelaskan dengan wujud dari pengamalan lisan dan perbuatan, amal soleh. Jadi ketika iman dihubungkan dengan amal soleh, maka kata iman itu ditafsirkan dengan sebagian maknanya saja, karena sebagian makna yang lain itu disebutkan atau difrasekan ke lafaz selanjutnya, yakni amal soleh. Jadi kaidah di dalam ini adalah iman ditafsirkan sesuai makna asli keseluruhannya, yang tadi maknanya itu tasdiq, i'tiqad, inabah. Nah, itu dari iman. Kemudian sedangkan amal sholih itu penyebutan sesuatu yang khusus setelah kata umum. Kata umumnya itu iman, dikhususkan dalam amal sholih. Selanjutnya, wa kadzalika lafdu al-birr wat taqwa fa haytu afradal birra dakhala fihi imtithalul awamir wa ijtinabin nawahi wa kadzalika idza ufridatit taqwa wa lihada yurattibullahu 'alal birr wa 'alat taqwa indal itlaqis thawab al-mutlaqu wan najatal mutlaqah kama yurattibuhu 'alal iman. Wa taratan yufassiru a'malul bir bi imtithali af'alul khair wa tarkil ma'asi. Wa kadzalika fi ba'dil ayati tafsir khisalit taqwa kama fi qoulih wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra ila akhirih. Begitu pula dengan kata albir wa taqwa. Jika disebutkan sendiri maka maknanya mengutamakan kebaikan. Albir itu kebaikan. Kemudian sedangkan at-taqwa itu memiliki makna mentaati perintah dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu Allah menempatkan pahala mutlak dan keselamatan mutlak pada albir wa taqwa, sebagaimana Allah menempatkan pada keimanan, dan dijelaskan secara lebih umum. Kebaikan, kebajikan timbul karena berbuat baik dan meninggalkan dosa. Af'alul khair wa tarkil ma'asi. Demikian pula pada beberapa ayat yang penjelasannya tentang karakteristik takwa. Seperti firman Allah tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu, terdapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dikhususkan pada lafaz alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi ciri-ciri dari lil muttaqin adalah alladzina yunfiquna, yakni mereka yang menafkahkan harta mereka fis sarra'i wad dharra, pada waktu senang maupun susah. Surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Ila akhirih ma dakarahu minal awsaf fillati tatimmu bihat taqwa. Dan uraian terakhir yang disebutkan sehingga kebaikan itu dapat tercapai. Jadi ayat-ayat setelahnya yang menunjukkan sifat-sifat dari karakteristik takwa. Begitu kesimpulannya.
Al-Ma'idatu kanal birru isman jami'an wa idza jumi'a bainal birri wat taqwa mithla qoulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wa batinah wa kanat taqwa isman jami'an yatanawalu tarka jami'il muharramat. Dan bila mana ketika dipadukan antara kebaikan dan ketakwaan seperti firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bekerja samalah atau tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Kata albir ini adalah setiap yang disukai Allah dan diridhai oleh Allah dari perkataan dan perbuatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan adapun at-taqwa adalah kata benda komprehensif yang berhubungan dengan segala sesuatu, meninggalkan segala sesuatu yang dilarang. Jadi kata albir jika digabungkan dengan at-taqwa maka maknanya berbeda. Apabila disebutkan tanpa digabungkan maka maknanya sama. Jadi albir wa taqwa itu sinonim, memiliki makna yang sama, intinya itu sama, sehingga jika digabungkan akan memunculkan makna yang berbeda. Wa kadzalika lafdzul ismi wal udwan idza qulina fussiral ismu bil ma'asi allati bainal 'abdi wa baina rabbih wal udwani bit tajarru' 'alan nas fi dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim wa idza ufridal ismu dakhala fihi kulul ma'asi allati tu'athimu sahibaha sawa'un kanat bainahu wa baina rabbih aw bainahu wa baina khalqih wa kadzalika idza ufridal udwan. Begitu pula dengan lafaz al-ism wal udwan. Jika digabungkan maka kata al-ismu ditafsirkan dengan kemaksiatan yang terjadi antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Maksiat yang tidak melibatkan orang lain, bukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain. Jadi mengerjakan kemaksiatan yakni antara dia dengan Rabb-nya. Sedangkan lafaz al-udwan ketika digabungkan dengan al-ismu ditafsirkan bentuk pelanggaran terhadap orang lain, entah itu darah mereka, harta mereka, ataupun kehormatan mereka. Ketika al-ismu disebutkan sendirian maka mencakup di dalamnya seluruh kemaksiatan yang membuat dosa pelakunya, baik antara dia dengan Rabb-nya atau antara dia dengan makhluk. Demikian pula dengan kata al-udwan, jika disebutkan sendirian maka maknanya mencakup keseluruhannya. Kata al-ismu wal udwan ketika disebutkan sendiri-sendiri maka menjadi sinonim, memiliki makna yang sama. Akan tetapi jika disebutkan secara bersamaan maka akan komplementari atau memunculkan makna yang berbeda. Wa kadzalika lafdzul ibadah wat tawakkuli wal lafdzul ibadati wal isti'anah idza ufridat al ibadah fil Qur'an tanawalat jami'a ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu dhahiran wa batinah wa min awwali ma yadkhulu fiha at tawakkul wal isti'anah. Demikian pula lafaz al ibadah wat tawakkal serta lafaz al-ibadah wal isti'anah. Jika disebutkan sendirian kata ibadah tersebut di dalam Al-Quran, maka ibadah mencakup semua apa yang Allah cintai, Allah ridhai, baik secara zahir maupun batin. Dan yang pertama masuk dalam ibadah ini, yakni makna ibadah yang luas, yakni at-tawakkal wal isti'anah. Jika kata ibadah digabungkan dengan kata tawakal atau bersamaan dengan kata al-isti'anah, seperti lafaz wa nahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di dalam surah Al-Fatihah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Maka kata ibadah ditafsirkan dengan semua yang diperintahkan oleh Allah baik secara batin maupun zahir. Dan
Isti'anah itu meminta pertolongan. Jadi kata ibadah ini dimaknai seluruh maknanya kecuali isti'anah. Isti'anah dimaknai di sini. Demikian juga firman Allah, fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Maka beribadahlah kepada Allah dan tawakal kepadanya. Maka ibadah dimaknai seluruh maknanya kecuali tawakal. Tawakal dimaknai di sini. Fusiratil ibadatu bi jami'il ma'murat al-batinah wad-dhahirah. Wa fusirat tawakkul bi'i'timadil qalbi 'ala Allah fi husuliha wa husulu jami'il manafi' wa daf'il madar ma'a thiqatit tammah billahi fi husuliha. Ibadah dimaknai dengan segala hal yang tersembunyi maupun yang tampak, dan tawakal dijelaskan dengan bersandarnya hati kepada Tuhan, kepada Allah atas pencapaiannya, dan memperoleh segala manfaat dan menolak mudarat atau keburukan dengan penuh kepercayaan kepada Allah dalam mencapainya. Wa kadzalikal faqiru wal miskinu idza ufrida ahaduhuma dakhala fihi al-akhar kama fi aktsaril ayah wa idza jumi'a bainahuma kama fi ayatis shadaqat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Surah At-Taubah ayat 60. Demikian pula halnya dengan fakir. Fakir jika disebutkan fakir miskin, demikian pula dalam lafaz ini tadi fakir miskin. Jadi fakir miskin jika disebutkan secara sendiri atau terpisah, maka fakir dan miskin itu sinonim, memiliki makna yang sama. Sebagaimana sebagian besar ayat, dan jika digabungkan disebutkan secara bersamaan dalam satu ayat, seperti pada ayat tentang sedekah, tentang sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Maka kata lil fuqara, fakir, ditafsirkan orang yang kebutuhannya itu sangat mendesak, sedangkan ia tidak punya harta sama sekali untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi kalau fakir itu tidak punya penghasilan dan tidak bisa mencukupi kebutuhannya karena tidak memiliki apapun yang bisa mencukupi kebutuhannya. Sedangkan lafaz masakin, miskin, ditafsirkan sebagai orang yang kebutuhannya itu kurang, jadi punya penghasilan tapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Selanjutnya wa mithlu dalikal al-fadu dallatu ala tilawatil kitab wa tamassuki bihi wa huwa ittiba'uh yashmalu dalikal qiyama bid-din kullihi fa idza qurinat ma'ahu sholatu kama fi qoulihi ta'ala utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Surah Al-Ankabut ayat 45. Contoh lain dalam kaidah yang ke-17 ini, yakni kata-kata ataupun lafaz yang menunjukkan membaca kitab dan menganutnya, yakni mengikutinya, termasuk menunaikan seluruh agama jika digabungkan dengan sholat. Sebagaimana firman Allah, Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah apa yang diturunkan kepadamu dari Alkitab, yakni Al-Quran, dan mendirikanlah sholat, dan dirikanlah sholat. Dan firman Allah, walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab dan mendirikan sholat. Jadi di sini menyebutkan sholat adalah untuk mengagungkan Alkitab, meneguhkan pentingnya baca Al-Quran dan mendorong atau memotivasi kita bahwa membaca Al-Quran itu bernilai ibadah yang mana pahalanya seperti sholat. Jadi membaca Al-Quran itu salah satunya seperti sholat. Jadi di sini itu sebenarnya kita tahu bahwa menegakkan sholat itu wajib, termasuk dalam hal umum. Jadi sholat ini suatu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat manusia. Sedangkan dari membaca Al-Quran itu bagian dari sholat. Tetapi di lafaz ini, di kaidah ini menunjukkan bahwa
penyebutan yang khusus setelah umum. Jadi yang khusus itu membaca Al-Quran, setelah yang umum itu sholat. Jadi membaca Al-Quran itu bagian dari ibadah sholat, seperti itu. Tetapi sholat tetap wajib hukumnya. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai kitab Al-Qawaid Al-Ihsan karya Syekh As-Sa'di untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah usul tafsir. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.